Selamat siang buat saudaraku semua, hamba Tuhan, Pak Pendeta Simorangkir, Pendeta James Rusina, Pendeta John Simorangkir. Ada 2 Simorangkir ini ya, dari Cisalak Bukit Tengeh. Ya, saudara sekalian dari Jemaat Wilayah 11, puji Tuhan kita bisa melanjutkan belajar sekolah Sabat hari yang keempat, ya hari Kamis ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dalam hati masing-masing agar Roh Kudus menuntun kita mengikuti pelajaran ini. Silahkan. Kita akan mendengarkan lagu buka. Terima kasih buat saudara Rachel Palandeng dan kawan-kawannya yang sudah bawa lagu buka dengan Roh Kudus. Baik, selanjutnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pencipta kami manusia, Allah yang juga memelihara kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada hari Kamis ini Tuhan, kami kembali dapat belajar bersama-sama dengan saudara kami di Jemaat Wilayah 11, dan biarlah Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami, bahwa Engkau adalah Allah yang utama di dalam hidup kami, dan Engkau memberikan perjanjian pada manusia, janji yang pasti. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti akan janji Tuhan, dan kami meyakini bahwa itu adalah janji yang kekal. Biarlah Tuhan kami mengimaninya dan dapat kami bagikan pada orang lain bahwa janji kekal bersama Allah akan kami patuhi dan akan menyelamatkan kami dalam kehidupan kami. Tuhan berkati para hamba Tuhan yang sudah hadir, berkati kami semua yang sudah hadir, berkati juga Bapak Pendeta James Rusina yang akan memimpin atau membawa pelajaran ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar kami selalu menjadi umat Tuhan yang setia. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Agar kami layak di hadapan-Mu,
dan layak menerima berkat. Hadirlah Tuhan bersama kami sepanjang kegiatan ini, sepanjang pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, inti dari pelajaran ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Baik, untuk penjelasannya selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta James Hursina. Bapak Pendeta, kami persilahkan. Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Pada siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada pelajaran kedua dalam triwulan ini berbicara tentang perjanjian utama. Di waktu-waktu lalu kita sudah belajar ya bagaimana dasar perjanjian itu diadakan antara Allah dengan manusia. Kemudian bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Kemudian perjanjian yang sama dinyatakan juga oleh Allah melalui Abraham. Dan janji itu diulang lagi dalam perjanjiannya dengan bangsa Israel melalui Musa. Ya, jadi kita sudah mempelajari bagaimana kontekstual perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan manusia. Nah, pelajaran hari ini yaitu pelajaran di hari Kamis, ya, pelajaran di hari Kamis dengan temanya adalah perjanjian baru berdasarkan kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Saya akan percaya bahwa masing-masing kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, sehingga kita akan mempermudah untuk memahami apa maksud dari pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam pelajaran atau dalam Yesaya 31 ayat 31, di sana ada istilah perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian baru ini diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 31 atau disebut juga dengan istilah New Covenant. Ya, New Covenant. Ya. Nah, berdasarkan Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 33 ini berbicara dalam konteks, ya. Jadi ayat ini berbicara dalam konteks yang pertama, yaitu kembalinya orang Israel dari pembuangan. Ya, jadi selama ini mereka menolak Allah, mereka melawan Allah, mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Allah, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, ketika mereka keluar dari Babel, ya, mereka dibebaskan dari perhambaan, pembuangan di Babel, maka Allah ingin memperbaharui kembali perjanjiannya dengan bangsa Israel. Ya. Jadi New Covenant ini adalah perjanjian baru, memperbaharui kembali perjanjian yang terdahulu yang sudah diingkari oleh bangsa Israel. Ya. Lalu yang kedua, konsep dari perjanjian baru atau New Covenant ini adalah bahwa Allah ingin perjanjian yang diadakannya dengan umat Israel pada waktu itu, yaitu tentang berkat yang akan mereka terima dari Allah. Ya, jadi ketika mereka akan taat menurut mengikat perjanjian, ya, setia kepada perjanjian yang diadakan oleh Allah, maka mereka akan menerima berkat-berkat istimewa dalam kehidupan mereka. Ya, jadi perjanjian ini menguntungkan pihak umat-umat Tuhan. Ya, jadi perjanjian ini menguntungkan pihak manusia. Ya, padahal Allah yang mengadakan perjanjian, tapi keuntungan besarnya adalah untuk manusia. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Jadi Allah akan menggenapi janjinya, memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Lalu konteks yang ketiga berkaitan dengan New Covenant ini adalah bahwa Allah
yang memulai perjanjian itu dan Allah yang akan memenuhi perjanjian itu, ya, melalui kasih karunia-Nya. Luar biasa, ya. Inisiatif perjanjian itu dari Allah, perjanjian itu diberikan oleh Allah, dan Allah sendiri yang akan memenuhi perjanjian itu melalui kasih karunia-Nya. Jadi inilah konteks atau konsep perjanjian dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Nah, dalam pengikatan perjanjian itu, maka Allah merujuk dirinya sebagai seorang suami. Ya, jadi gambaran perjanjian antara Allah dengan manusia itu, gambaran yang dipakai oleh Alkitab berkaitan dengan ini adalah Allah sebagai seorang suami. Artinya bahwa dalam perjanjian itu penekanannya adalah hubungan yang dalam. Ya, jadi perjanjian ini sebenarnya adalah pengikatan hubungan yang dalam atau hubungan secara pribadi antara Allah sebagai suami dan umatnya sebagai istri. Sehingga Allah katakan, aku akan menuliskan hukumku dalam hati mereka. Aku akan menuliskan perjanjian itu di hati mereka. Ya, nah ini kalau berbicara bahasa suami istri, ini Allah sedang romantis, ya. Bahasa romantis yang dipakai oleh Allah. Jadi artinya Allah itu romantis juga, ya. Ya, Allah itu sangat-sangat baik oleh karena Dia ingin mengikat kita dalam satu hubungan. Ya, jadi sekali lagi, perjanjian itu sebenarnya adalah ikatan hubungan secara pribadi antara kita dengan Allah. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa perjanjian yang diperbaharui oleh Allah itu tidak lagi dalam bentuk loh batu, tidak dalam bentuk tulisan di papirus atau di apapun juga, tapi tulisan itu terdapat di dalam hati kita, terdapat di dalam pikiran kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah menulis perjanjiannya itu dalam hati atau pikiran kita? Ya, mengapa ditulis dalam hati atau pikiran kita? Yang tadinya mungkin ditulis dalam dua loh batu. Ya, sehingga mudah dilupakan, mudah diingkari, mudah ditinggalkan, ya, tidak dilakukan, tidak setia dengan perjanjian itu. Tapi ketika Allah menuliskan perjanjian itu di dalam hati kita, ya, yang pertama adalah supaya kita tidak akan melupakan Allah. Ya, supaya kita tidak lupa dengan perjanjian kita dengan Allah. Selalu diingat. Ya, karena ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Ya, yang kedua adalah supaya kita tidak melanggar perjanjian itu. Ya, karena kita sudah tahu bahwa kita secara pribadi punya satu ikatan secara pribadi dengan Allah ketika perjanjian itu, hukum itu ditulis di dalam hati kita sehingga kita tidak akan mengingkari atau melanggar janji itu. Dan yang ketiga adalah supaya kita tetap taat, ya, supaya kita tetap melakukan perjanjian itu. Ya, jadi sebenarnya konteks daripada perjanjian itu adalah ketaatan kita. Allah yang memberikan perjanjian itu kepada kita, kita hanya menerima, melakukan, dan taat kepada perjanjian itu. Karena perjanjian itu adalah inisiatif Allah yang diberikan oleh Allah yang mengikat kita dalam satu hubungan antara Allah dengan kita. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa perjanjian itu ditulis dalam pikiran kita, dalam hati kita, supaya kita tetap ingat, supaya kita tetap taat, supaya kita tetap patuh dan melakukan perjanjian itu. Nah,
Di dalam Ibrani 10 ayat 16, konteks ini dalam Yeremia 31 ayat 31 diambil oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan antara perjanjian Allah dengan umatnya dalam perjanjian baru, ya, dalam konteks perjanjian baru, ya, bukan dalam New Covenant, tapi dalam istilah yaitu apa namanya, New Testament, ya, New Testament, ya. Nah, jadi Rasul Paulus mengutip Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 31, yaitu New Covenant, ya, untuk menggambarkan hubungan umat-umat Tuhan di dalam perjanjian baru dengan istilah New Testament. Jadi ada dua unsur penting dalam perjanjian, ya, yaitu New Covenant antara Allah dengan umatnya atau dengan manusia yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, yaitu kasih karunia dan penurutan. Ya, jadi sekali lagi, unsur penting dalam perjanjian New Covenant itu antara Allah dengan manusia adalah kasih karunia dan penurutan, ya, bahwa Allah akan mencurahkan kasih karunia-Nya dalam hidup manusia, dalam hidup kita, dan kita akan menuruti firman Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa menuruti firman Allah kecuali kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ya, jadi sekali lagi ada dua unsur penting dalam konteks perjanjian ini, yaitu bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya dan kita menuruti firman Tuhan. Ya, kita menuruti perintah Tuhan. Ya. Nah, inilah yang terjadi, kegagalan, ya, pada waktu Allah mengikat perjanjian dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa adalah jangan kamu makan buah itu. Sebab jika kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Tapi Hawa gagal. Adam gagal untuk patuh atau menuruti perjanjiannya dengan Allah. Sebabnya adalah mereka harus meninggalkan taman itu. Ya, tapi puji Tuhan, ada janji yang indah bahwa Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, dia sanggup untuk tetap memegang perjanjian itu. Adam pertama gagal, tapi Adam kedua berhasil. Nah, ini menjadi pola, ini menjadi contoh bagi umat-umat kita. Kalau Yesus sudah bisa menang dan berhasil untuk setia kepada melakukan perjanjiannya dengan Allah, maka kita pun bisa berhasil, bisa melakukan akan perintah-perintah Allah melalui setia terhadap janji kita kepada Allah. Nah, di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-7, ya. Keluaran 6 ayat yang ke-7 ini adalah upah bagi mereka yang setia terhadap perjanjiannya dengan Allah. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, baik, saya akan bacakan Keluaran 6 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini bahwa
kita akan menerima negeri yang baru, ya, negeri yang aman yang Tuhan sediakan untuk kita diami. Baik, sekarang kita akan kembali ke perjanjian baru tadi. Ya, perjanjian baru yang terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Apa konsep perjanjian di sana? Yang pertama, istilah perjanjian atau dalam bahasa Ibrani adalah berit, ya, itu menekankan tentang inisiatif Allah dalam menyelamatkan manusia. Ya. Jadi konsep perjanjian dalam Yeremia pasal 31 tadi, ya, bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Ya, jadi perjanjian itu sebenarnya konsepnya untuk keselamatan manusia. Ya. Yang kedua, konsepnya adalah bahwa ada persetujuan konstitusional ilahi, ya, yang diberikan kepada manusia agar mereka dapat melayani Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa perjanjian itu untuk keselamatan manusia. Ya, ini konsepnya. Ya, perjanjian antara Allah dengan manusia, konsepnya, penekannya untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua adalah ketika kita diikat dalam persetujuan, ya, perjanjian dengan Allah, maka kita dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ya. Dan yang ketiga, konsepnya adalah bahwa dengan perjanjian Allah, ya, dengan perjanjian itu Allah menawarkan dirinya sendiri dalam satu hubungan yang khusus dengan manusia. Jadi ingat, tadi kita sudah pelajari bahwa Allah digambarkan sebagai suami dan istri digambarkan dengan dan umat digambarkan dengan seorang istri. Ada hubungan suami istri, ada hubungan khusus antara pria dan wanita. Dan gambaran inilah yang dibawa oleh Allah dalam memberikan perjanjiannya, yaitu satu hubungan yang istimewa dengan umat manusia. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar perjanjian? Ya, apa yang menjadi dasar perjanjian? Ya, tadi kita sudah singgung sedikit. Yang pertama adalah dasarnya kasih karunia. Kasih karunia yang berasal dari Allah. Allah yang memberikan kasih karunia itu kepada manusia. Apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia adalah tindakan kasih Allah terhadap orang berdosa yang tidak layak. Ya, jadi kasih karunia itu adalah tindakan kasih Allah terhadap orang berdosa yang tidak layak. Kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, siapapun kita, ya, semua kita sama di hadapan Tuhan, tidak layak. Oleh karena dosa. Ya, jadi keberdosaan kita membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena inisiatif Tuhan, Dia telah memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma kepada kita, ya, sehingga kita dilayakkan, oke? Kita layak untuk berdiri di tahta kemuliaan surga. Sebab tanpa kasih karunia kita tidak layak dan kita akan binasa selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya lah sehingga kita dapat diselamatkan. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, New Testament, ya, padanan kata dari istilah bahasa Ibrani kasih karunia atau chen, ya, adalah diateke. Ya, itu dalam bahasa Yunani-nya, diateke, yang mengacu pada wasiat atau hadiah. Ya, jadi New Testament, ya, atau perjanjian baru, ya, itu mengacu pada istilah wasiat atau hadiah. Ya, jadi kasih karunia itu adalah hadiah
yang Tuhan berikan kepada umat manusia dengan cuma-cuma. Dengan demikian, perjanjian atau surat wasiat atau dokumen yang sah adalah hadiah gratis untuk pihak yang tidak memiliki hak yang sah untuk itu. Ya, jadi perjanjian itu ya atau kasih karunia itu adalah hadiah gratis, hadiah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan untuk manusia, ya, yang sebenarnya kita tidak punya hak, ya, untuk menerimanya, agar dengan demikian kita boleh disahkan, dilayakkan melalui kasih karunia Allah. Ya, jadi dasar perjanjian itu yang pertama adalah kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, dalam Yohanes 17 ayat 3. Apa dasarnya? Dasarnya adalah mengenal. Ya, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Yesus secara pribadi. Ya, jadi tidak salah jika Alkitab menggunakan istilah suami dan istri sebagai pengenalan secara pribadi, secara mendalam. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu, ya, tapi betul-betul mengenal, diibaratkan dengan pengenalan antara suami dan istri. Jadi saya analoginya begini, ya. Analoginya begini. Saya mengenal ada Ibu Pendeta Simatupang. Ya, saya mengenal beliau. Tapi pengenalan saya berbeda dengan pengenalan suaminya terhadap beliau. Betul nggak? Ya kan? Saya mengenal Ibu Simatupang. Tapi suaminya lebih mengenal lebih dalam istrinya sendiri. Nah, jadi bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengenal, tapi ada hubungan secara pribadi, ya, secara mendalam antara suami dan istri. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah ketika kita masuk dalam pengenalan akan Allah, maka kita akan mengenal Allah itu bagaikan satu hubungan, ya, antara suami dengan istri. Inilah konsep dasar dari perjanjian itu, ya, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus, itu yang akan menyelamatkan kita, ya, itu yang akan membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Baik, sekarang kita kembali kepada Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, ya. Kita akan temukan istilah perjanjian baru atau New Covenant, ya. Nah, perjanjian baru atau New Testament menerima nama tersebut dari perikop khusus ini. Ya. Jadi kata Latin untuk perjanjian atau covenant adalah perjanjian atau testamen. Ya. Origen, seorang bapak gereja, menyebutkan 27 buku dalam kitab suci dengan perjanjian baru atau New Testament, ya. Jadi kitab perjanjian baru 27 buku ini disebut New Testament atau perjanjian baru, dan itu untuk mengingatkan kembali bahwa gereja pada akhir zaman memiliki satu hubungan, satu perjanjian secara khusus, secara mendalam dengan Allah. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini, ya, bukan hanya sekedar New Covenant, ya, secara perjanjian kita dengan Allah, tapi kita akan masuk dalam satu hubungan yang intim dengan Allah, hubungan yang akrab dengan Allah, hubungan yang karib dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Allah, sebagai satu simbol antara suami dan istri. Jadi inilah inti dari pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, yaitu tentang perjanjian baru. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak James Hursina yang sudah menjelaskan dengan jelas dan lengkap
Dan kita akan dengarkan lagu tutup yang dibawakan oleh saudara Rachel dan kawan-kawannya. Tuhan berkata, percayamu lemah, hai umat dan harap padaku. Tak layaklah aku memohon berkat-Mu, syukurlah dalam hapuskan dosaku. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Di depan tahtanya ku puji namanya, dari Raja Yesus ku terima mahkota. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk ibadah malam kita pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan bukan saja oleh hari yang cukup boleh dikatakan banyak kegiatan yang Tuhan sudah sertai kita pada sepanjang hari ini. Pada saat ini kita tentunya bersyukur dan tetap yang paling bersyukur tentunya kita dapat berbakti bersama pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia. Baik saudara sekalian, kita akan langsung saja masuk ke pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini yang seperti biasa saya akan bagikan ya pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 April, kita akan membahas tentang perjanjian dengan Musa. Perjanjian dengan Musa. Nah, sepertinya hanya satu nama, tapi nanti kita akan lihat bahwa ini sesungguhnya perjanjian yang juga dikenal dengan istilah perjanjian di Sinai, di Gunung Sinai atau Sinaitic Covenant. Kenapa? Karena ini bukan hanya dengan Musa, tetapi secara khusus ini kepada seluruh bangsa Israel. Kalau kita lihat perjanjian-perjanjian kita lihat selama ini, misalnya kita lihat kepada Adam dan Hawa itu 2 oknum ya, lalu kepada Nuh, lalu kemudian kepada Abraham. Tetapi pada saat kita memasuki perjanjian kepada Musa, Musa adalah perwakilan atau wakil dari seluruh umat Tuhan. Jadi sekarang Tuhan sedang membuat perjanjian dengan seluruh umatnya. Seluruh umatnya, orang-orang yang telah diangkat ya masuk ke dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Jadi perjanjian dengan Musa itu dengan nama lainnya adalah Sinaitic Covenant atau perjanjian Sinai, yang juga menuntun kita untuk dapat memahami itu adalah perjanjian dengan seluruh bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Dan ini adalah boleh dikatakan satu perjanjian yang paling diagung-agungkan oleh orang atau umat Yahudi hingga saat ini. Itulah yang memberikan satu sense of identity, identitas kepada jati diri bangsa Yahudi. Itulah sebabnya mereka hebat, ya. Karena memang tidak kita bisa elakkan bahwa Allah telah membuat perjanjian dengan apa ya? Dengan umat Israel, dengan bangsa Yahudi. Jadi mereka itu adalah memang betul-betul umat pilihan. Ya, dan boleh dikatakan, ada yang katakan bahwa DNA daripada pilihan tersebut itu masih berlangsung hingga saat ini. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi kemudian ya. Mari kita lihat, bacalah Keluaran 5:24. Itu ayat terakhir dari Fatsal 5 sampai dengan Keluaran 6 ayat 7. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah semuanya ini di Keluaran 6 ayat 1 sampai 8. Tapi ada perbedaan sedikit di Alkitab Bahasa Indonesia. Alkitab Bahasa Indonesia itu Keluaran 5 ayat 24 hingga Keluaran 6 ayat 7. Dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Perjanjian apa yang sedang Allah bicarakan di sini? Lihat juga Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tentunya ini berhubungan dengan perjanjian dengan Abraham.
Jadi Abraham itu adalah nenek moyang orang Israel, orang Yahudi, nenek moyang bangsa Israel. Lalu bagaimana keluaran menjadi kegenapan di pihak Allah dari janji perjanjian itu? Karena Allah katakan apa? Aku akan membawa Abraham ke satu tempat yang Allah sudah sediakan. Jadi pada saat mereka keluar dari tanah perhambaan di Mesir, mereka masuk ke tanah yang sudah dijanjikan terlebih dahulu kepada Abraham. Lalu padanan apakah yang Anda dapatkan antara apa yang Allah janjikan kepada umat di sini dan apa yang telah Dia janjikan kepada Nuh sebelum air bah. Jadi ada umat yang apa? Dipilih, ada umat yang dikhususkan. Jadi seperti Nuh telah dikhususkan. Kenapa? Karena dia adalah benar di mata Tuhan, dia lebih baik daripada orang-orang di zamannya. Demikian juga dengan orang Israel. Telah dipilih oleh Tuhan, mulai dari Abraham. Oleh karena Tuhan mengangkat mereka, Tuhan apa ya? Yang telah memilih mereka, dan memang kejahatan orang-orang Kanaan di sekeliling pada saat mereka keluar dari Mesir itu memang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada apa ya yang dapat ditolerir oleh Tuhan. Jadi mari kita lihat Keluaran 5 ayat 24 sampai dengan Keluaran 6 ayatnya yang 7. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Jadi dengan kata lain, bahwa usaha kelepasan daripada bangsa Israel dari Mesir itu oleh sebab apa? Bukan oleh sebab apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel, tidak ada kekuatan mereka. Tidak ada kekuatan mereka untuk melawan orang-orang di Mesir. Tetapi mereka keluar hanya oleh sebab kekuatan dari satu tangan yang kuat, yaitu Allah itu sendiri ya. Jadi akulah Tuhan, sana dikatakan ya. Akulah Tuhan. Baik, berikutnya ayat 2 katakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan apa? Namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Jadi kita lihat di sini ada dua hal. Pada saat Tuhan berbicara kepada Musa, bahwa pada saat dia berbicara dikatakan apa? Menampakkan diri kepada Abraham, Abraham mengetahui Allah itu hanya sebagai Allah. Tetapi belum dikenal sebagai Yahweh. Nama pribadi daripada Allah. Allah itu title, jadi seperti pendeta rantung. Jadi pendetanya itu adalah Elohimnya itu. Yahwehnya itu rantungnya itu, dengan kata lain ya, seperti begitu ya. Jadi dengan kata lain, di sini dia katakan, aku telah menampakkan diri kepada apa? Kepada Abraham, walaupun aku belum menyatakan Tuhan, aku belum menyatakan Yahweh, menyatakan diriku kepadanya. Tapi kepada Musa dan kepada umat Israel, disitulah kita akan lihat bagaimana pada saat perjanjian itu, pada saat Musa mengadakan perjanjian, memotong, seperti pelajaran kita ya, arti kata membuat perjanjian itu memotong perjanjian. Pada saat Musa memotong perjanjian dengan Allah membuat perjanjian dengan Musa, maka dikatakan ada dua kata yang muncul di situ, Elohim dan Yahweh. Ya, Elohim dan Yahweh muncul pada saat dibuatnya perjanjian antara Allah dan Musa. Jadi itulah tempatnya. Jadi pertama nama Allah di situ, tapi bukan itu saja. Itu diberikan kepada mereka sekarang apa? Memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Memberikan tanah Kanaan. Nah, apa kepada Abraham itu? Belum. Nah, pada saat Sarah istri Abraham mati, Abraham sempat membeli tanah di Gua Makpela, tapi tanah Kanaan itu belum betul-betul menjadi apa? Milik. Secara simbolis, Abraham beli tempat untuk kuburan bagi istrinya. Tetapi nanti pada saat umat Israel keluar dari Mesir, itulah bukan hanya nama Tuhan mereka miliki, tetapi tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka sepenuhnya ya. Ya, ayat 4 dikatakan ya, tetapi aku sudah mendengar. Jadi selain dia akan memberikan namanya, memberikan tanah yang tadinya Abraham hanya menumpang, tapi sekarang akan diberikan. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan keselamatan. Dia dikatakan apa ayat 4? Aku sudah mendengar juga rang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan.
Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi apa yang dia ditebus, ya bukannya Allah membayar, tapi menghukum orang Mesir. Ya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Waduh, hebat sekali jaminan Tuhan. Jadi kita sudah lihat. Waktu lalu kita sudah lihat bagaimana jaminan Tuhan itu pada saat perjanjiannya itu diberikan, diulangi kembali kepada Nuh. Maka janji Tuhan itu juga dipenuhi dengan apa? Dengan Tuhan yang akan memberikan keselamatan. Dialah kapten daripada kotak atau peti bahtera tersebut. Lalu kemudian kepada Abraham, apa yang kita sudah pelajari tadi malam, Allah sendiri yang apa boleh dikatakan dalam tanda kutip bahasa manusianya, berani mati, berani dipotong kalau sampai dia tidak memenuhi perjanjian yang dia buat dengan Abraham. Tapi di sini dia memberikan. Ya, di sini ada satu hal yang berbeda sedikit. Kenapa? Karena pada saat kalau kita lihat ya, pada saat Nuh ya dibuat perjanjian, Nuh pada saat itu perjanjian itu diberikan, dia belum melihat tuntunan Tuhan. Abraham, pada saat Abraham diberikan perjanjian, dia belum melihat hasil-hasil perjanjian tersebut. Dia belum melihat tanah perjanjian, dia belum melihat keturunan yang banyak. Tetapi khusus kepada umat Israel, ini bedanya. Ya, ini untuk malam hari ini tambahan kita itu bukan hanya di akhir pelajaran ini ya, tapi di sepanjang pelajaran kita ya, kita akan melihat ada beberapa tambahan yang dapat kita diskusikan bersama ya. Bahwa yang membedakan antara perjanjian dengan Nuh, dia belum melihat. Abraham, dia belum melihat janji-janji tersebut, tetapi kepada orang-orang Israel, kepada Musa dan orang-orang Israel, perjanjian itu sudah digenapi terlebih dahulu. Walaupun tanahnya itu belum, tanah Kanaan itu belum, tetapi keselamatan keluar dari Mesir itu sudah mereka alami. Ya, peristiwa keluarnya mereka itu, mereka sudah pertama kali dibawa di bawah kepak sayap Allah. Allah sudah menunjukkan kebesarannya kepada mereka. Jadi setelah peristiwa keluaran, pelajaran sahabat kita katakan, setelah peristiwa keluaran, bangsa Israel menerima perjanjian di Sinai yang diberikan dalam konteks penebusan dari perbudakan. Jadi perjanjian itu, ya, apa yang akan terjadi itu sudah terjadi sebelumnya. Mereka sudah bebas, lepas daripada perbudakan di Keluaran 22. Dan berisi syarat-syarat korban untuk pendamaian dan pengampunan dosa. Jadi bagaimana kemudian perjanjian itu diberikan dan bagaimana yang kemudian diberikan lebih lanjut itu adalah lebih konkret daripada apa yang diperoleh oleh Abraham atau Nuh sebelumnya. Lebih konkret. Ada apa? Ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan tambahkan agar supaya keselamatan yang mereka sudah alami akan tetap dipertahankan. Agar perjanjian yang Tuhan sudah tunjukkan, perjanjian itu pada saat mereka keluar dari perhambaan di Mesir, akan terus-menerus dapat dipertahankan. Bukan hanya oleh Allah, tapi perjanjian itu juga dapat dipenuhi atau penurutan yang akan datang dari orang-orang Israel. Jadi itu berisi syarat korban untuk pendamaian dan pengampunan dosa. Karena itu, pelajaran sahabat kita katakan, sama seperti semua perjanjian, itu adalah perjanjian anugerah. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada umatnya. Perjanjian ini dalam banyak cara menyatakan kembali penekanan utama dalam perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Apa itu? Pertama, ada hubungan spesial antara Allah dengan umatnya. Jadi dengan kata lain, betul, Allah mencintai seluruh umat manusia. Allah mencintai seluruh umat manusia. Tetapi Allah telah memilih, Allah di dalam kasih karunia-Nya, memilih satu umatnya. Di antara begitu banyak umat manusia di zaman itu. Dia telah memilih satu.
Jadi dari sejak zaman Abraham dipilih daripada orang-orang di Ur dan Kasdim. Begitu juga orang-orang Israel. Mereka dipilih daripada orang-orang atau bangsa-bangsa lainnya. Demikianlah juga di sepanjang masa. Di sepanjang masa akan ada selalu umat yang Tuhan sudah sisihkan. Tuhan sudah pisahkan. Tuhan sudah pilih agar mereka dapat menjadi terang. Membawa terang surga kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena umat sisa ini harus menjadi contoh. Mereka lah menjadi contoh di mana firman Allah tersebut betul-betul dihidupkan dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak heran di kisah atau kitab terakhir dari firman Tuhan, dari Alkitab, kitab Wahyu. Wahyu 12, Wahyu 14 secara konsisten berbicara tentang apa? Tentang umat yang sisa tersebut. Yang dikatakan apa? Yang menuruti apa? Menuruti perintah-perintah Allah, menuruti kehendak Allah, menuruti firman Allah, dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Yang menyaksikan memiliki kehidupan Yesus yang terlihat di dalam kehidupan mereka. Jadi itulah sebabnya Allah ingin memiliki satu hubungan spesial dengan umatnya. Ya, kita bisa lihat. Yang kedua, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Ya, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Umatnya itu akan menjadi bangsa yang besar. Dari kecil akan menjadi besar. Lalu dari mereka dikatakan apa? Penurutan itu dituntut. Tidak heran Wahyu pasal 14 berbicara tentang apa? Wahyu 14 ayat 12. Yaitu umat sisa yang dikatakan apa? Yang bertekun oleh sebab mereka menuruti firman Tuhan, menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi ada penurutan yang dituntut, ya, penurutan yang dituntut. Nah, perhatikanlah urutannya di sini. Yang pertama itu bukan hukumnya yang diutamakan, tidak. Yang pertama apa? Tuhan menyelamatkan orang Israel. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, setelah diselamatkan, setelah mendapatkan kasih karunia, barulah Tuhan memberikan kepada mereka hukum untuk dituruti. Ya, ini urutan yang sama dengan Injil. Tuhan katakan apa? Terima dia. Ya, karena begitu besar sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita menerima kasih karunia Tuhan, kita terima dan kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, baru kita apa? Menurut. Ya, karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti firman Tuhan atau menuruti hukum-hukum ataupun kehendaknya yang terdapat dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah urutan yang sama dengan Injil. Pertama-tama Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Lalu kemudian kita menghidupkan hukumnya di dalam diri kita. Jadi bukan kita menurut hukum untuk diselamatkan. Tetapi kita menurut hukum karena kita telah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan. Tetapi karena kita telah diselamatkan. Bacalah Keluaran 6 ayat 6. Keluaran 6 ayat 6 katakan apa? Aku akan mengangkat kamu menjadi apa? Umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya, Tuhan selalu ingin menjadikan umat manusia, sebagian umat manusia, pertama-tama ya, untuk menjadi umatnya yang akan membawa umat lain itu kepada Allah. Pelajaran sahabat kita kemudian katakan di bagian penutup. Satu hal, apakah yang pertama datang? Saat Tuhan berkata kepada mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka, yaitu apa yang pertama kali datang pada Tuhan. Karena Tuhan akan apa? Aku yang mengangkat kamu. Tuhan yang memilih kita. Ya. Dia yang memilih kita. Dialah yang menjadi penggerak utama. Jadi seperti perjanjian-perjanjian kepada Nuh. Aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Kepada Abraham, Tuhan katakan apa? Aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Tuhan yang mengambil inisiatif. Tuhan selalu menjadi penggerak pertama dan utama. Mereka akan menjadi sesuatu di hadapan Allah, dan Allah akan menjadi sesuatu kepada mereka. Bukan hanya Allah mau berhubungan dengan mereka dalam cara yang khusus. Allah mau mereka juga berhubungan dengan Dia dalam cara yang khusus. Kalau Tuhan sampai apa ya? Sampai pada saat dia membuat perjanjian dengan Abraham, sampai berani mati dengan kata lain, mempertahankan hubungannya dengan kita.
Bagaimana dengan kita, saudara? Ya. Apakah kita berani mati untuk memiliki satu hubungan dengan Allah? Apakah kita mau berhubungan dengan Dia juga dengan cara yang khusus juga? Pelajaran sahabat kita tanyakan, apakah Allah mengusahakan cara yang sama dengan kita sekarang ini? Apakah Dia hanya berjanji kepada Nuh, Abraham, lalu kemudian kepada Musa atau orang Israel dan tidak kepada kita? Oh tidak. Ya, kita sudah waktu lalu sudah bahas tentang imamat yang rajani yang ditujukan kepada orang Israel. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Dalam Petrus, 2 Petrus dikatakan, itu sekarang kepada kita semua. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Abraham. Kita yang percaya, kita menjadi anak-anak Abraham. Dan pada saat yang bersama, seperti anak-anak Abraham, dituntut penurutan, maka demikian juga kepada kita. Penurutan oleh karena keselamatan yang kita sudah terima. Ya. Apakah bagian pertama dalam Keluaran 6 ayat 7 menggambarkan hubunganmu dengan Tuhan? Ya, atau Anda hanyalah seseorang yang sekedar nama saja tertulis dalam buku jemaat? Wah, berat sekali ya. Jadi ini satu pertanyaan yang menemplak saudara dan saya. Apakah saya menjadi umat Tuhan yang khusus? Yang Allah telah mati kepada Musa, kepada Abraham. Allah hanya apa ya? Berjalan untuk memenuhi janjinya, dia hanya berjalan di tengah potongan daging. Tetapi kita saat ini, potongan daging itu sudah nyata. Yesus yang dipalang di kayu salib, saudara. Ya, itu bukan lagi satu bayangan seperti yang dilihat oleh Abraham. Itu adalah satu fakta sejarah. Yesus yang mati di kayu salib. Yang telah mati agar supaya perjanjian Allah dengan kita itu pasti terlaksana. Pertanyaannya, apakah kita masih mau merasa bahwa kita juga harus berani mati seperti Yesus yang telah mati, bukan hanya berani mati ya, telah mati bagi kita. Jika jawabanmu pada bagian pertama pertanyaan ini ialah ya, berikanlah alasan-alasan mengapa ya. Mengapakah kita ya? Bagaimanakah kita memiliki satu hubungan yang apa? Yang khusus, cara-cara khusus apa? Jadi kita bisa melihat di sini ya, bahwa dalam sejarah perjanjian Allah dengan umat-umatnya. Mulai dari Nuh, pada saat kata pertama berit muncul kepada Abraham. Selalu kita lihat Allah yang selalu memastikan. Yang selalu memastikan. Tapi sayangnya, pada saat kita melihat perjalanan kehidupan orang-orang Yahudi, kita sering lihat bahwa Allah memastikan, tetapi manusia tidak mengindahkan. Atau manusia melupakan. Kita harus menyadari bahwa perjanjian adalah satu hubungan di mana Allah membuat janji, promises kepada manusia. Allah yang buat janji-janji, promises kepada manusia. Dan Allah pastikan janji-janji tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan, janji Allah itu hanya apa ya? Tidak akan menjadi hal yang dapat kita nikmati kalau kita tidak memberikan tanggapan atau responses kita kepada Allah. Jadi perjanjian adalah satu hubungan di mana Allah membuat janji kepada manusia dan membutuhkan tanggapan responses dari manusia. Dan besok kita akan membahas tentang perjanjian baru. Kenapa sampai Yeremia 31 ayat 31 berbicara tentang perjanjian yang baru? Ya. Apa masalahnya dengan perjanjian yang Allah buat dengan Musa ini, yang disebut dengan istilah perjanjian lama ini? Ya. Kalau kita lihat, ini seperti teaser ya, apa yang kita akan bahas besok. Yang dengan Musa, pada saat perjanjian itu diberikan, orang-orang katakan, Tuhan kami akan melakukannya. Mereka berbicara dengan mulut mereka. Ya, mereka hanya mengakui, ingin mengikuti perjanjian tersebut hanya dengan mulut mereka. Tetapi sekarang, di perjanjian baru yang diberikan kepada, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31, Tuhan menempatkan perjanjian itu di dalam hati umatnya. Tapi itulah, diperlukan penurutan, dan penurutan yang utama itu adalah responses yang utama itu adalah responses dari hati. Sudah dilihat ya, Keluaran 6 bagaimana Allah memastikan ya. Keluaran 6 ayat 7 katakan, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Waduh, Tuhan sudah apa ya? Memperkenalkan dirinya, Tuhan sudah menyatakan siapa dia, akulah Tuhan.
Tapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya langsung saja, tidak lama-lama saudara, tidak lama-lama, langsung saja. Ayat 8, Keluaran 6 ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Lalu bagaimana orang Israel? Waduh, puji Tuhan. Kita dapat janji Abraham kembali diulangi kepada kita. Apa kira-kira itu yang dikatakan oleh orang-orang Israel? Sayang sekali. Musa mengatakan demikian pada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Nah, ini satu pelajaran bagi kita semua saudara ya. Ada begitu banyak janji-janji Allah. Ada begitu banyak janji-janji Allah. Banyak sekali. Kelegaan yang dia akan berikan. Masa depan yang cerah yang dia akan berikan. Kehidupan kekal bersama-sama dia dalam kerajaannya. Kekuatan di tengah penyakit. Kekuatan di tengah penderitaan dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita tidak mendengarkan. Kenapa? Karena kita putus asa. Karena kita putus asa. Karena kita melihat beban tersebut. Penyakit kita yang kita lihat. Pada saat dokter menunjukkan hasil laboratori. Dokter menunjukkan ini kankernya sudah di sini. Kankernya sudah di situ. Ini sudah parahnya. Anda, saya langsung KO melihat hasil laboratori tersebut. Jangan lihat hanya hasil laboratori. Perlu kita melihat hasil laboratori, saudara. Tapi lihat Tuhan kita. Ya, lihat Tuhan kita. Seringkali kita melihat dapat surat, dari imigrasi harus dipulangkan dari Indonesia, harus ditahan dan lain sebagainya. Berat, putus asa. Kita tidak mendengarkan janji penyertaan Tuhan yang dapat menjadi bagian kita. Dan kalau kita lihat Tuhan, ayat sebelumnya dikatakan, akulah Tuhan. Dia berteriak dengan kata lain, akulah Tuhan. Akulah pencipta alam semesta. Akulah Yahweh. Akulah yang masuk ke dalam satu perjanjian dengan engkau. Akulah Yahweh. Aku memberikan namaku. Ya. Aku bukan siapa-siapa. Orang bisa saja janji. Pendeta bisa janji. Tapi ini pendeta yang, dengan kata lain, Allah yang memiliki nama secara spesifik. Bukan Allahnya orang Buddha, bukan Allahnya orang Islam, bukan Allahnya orang. Tapi Allah Yahweh kita. Allah pemberi perjanjian Yahweh. Dia yang berikan. Tetapi manusia pada saat kita putus asa. Karena penderitaan yang berat, maka kita seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan. Sayang sekali ya. Bukan itu saja. Bukan hanya karena tantangan yang berat. Bukan hanya karena tantangan yang berat. Tapi yang lebih parah daripada kita melihat tantangan kehidupan yang berat, yang membuat kita putus asa, ini ada satu hal yang lain. Ya. Mari kita lihat apa itu. Ulangan 29 ayat 22-4. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka. Ini menjelang dia menjelang kematiannya Musa ya. Ini kata-kata terakhir. Banyak orang-orang dewasa yang sudah keluar dari Mesir sudah mati semua, kecuali Yosua dan Yosua dan saya tidak sempat ya. Jadi tidak banyak orang-orang Tidak banyak orang-orang dewasa lagi yang saat itu yang masih hidup menjelang kematian daripada Musa. Yang masih hidup menjelang kematian Musa itu adalah mereka yang keluar dari Mesir di saat mereka berusia 18 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu ya, pada saat orang Israel mereka masuk ke tanah Kanaan, lalu mereka memberikan berita mata-mata masuk ya ke tanah Kanaan, lalu mereka kembali keluar, lalu mereka bilang, kita tidak akan kalah. Lalu Tuhan memberikan apa? Pernyataan bahwa tidak ada orang dewasa yang keluar yang akan masuk ke tanah perjanjian itu. Kecuali anak-anak muda. Anak-anak muda itu adalah orang-orang yang 18 tahun kurang dan ke bawah. Jadi itulah mereka itu yang sekarang mendengarkan apa yang Musa katakan dalam Ulangan 29 ayat 2-4. Jadi Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul sebelum mereka sekarang masuk ke tanah perjanjian ya. Lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir. Ya, waktu mereka keluar, mereka 18 tahun, mereka sudah tahu apa yang terjadi di Mesir. Orang-orang ini sekarang ini. Mereka juga tahu apa. Ya, jadi mereka lihat semua itu. Mereka apa yang Tuhan lakukan di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Mereka lihat apa? Mereka melihat bagaimana
Firaun dan tentara-tentara Firaun itu, mereka melihat bagaimana laut dibagi terbelah dua, dan tentara-tentara Firaun kemudian masuk dan kemudian tenggelam di dalamnya. Ayat 3. Cobaan-cobaan besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Jadi Tuhan sudah tunjukkan tiap hari ada tiang awan, tiap malam ada tiang api. Lalu mereka melihat mujizat demi mujizat, batu yang mengeluarkan air, mana yang tiap hari sampai saat itu masih turun dari surga. Makanan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Keselamatan dan kekuatan yang selalu Tuhan berikan. Tuhan sudah apa? Mereka sudah lihat. Mereka sudah saksikan orang-orang ini. Ya. Mereka sudah lihat semua. Apa yang Musa katakan? Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti. Ini bukan karena Tuhan tidak mau. Bukan karena Tuhan tahan-tahan. Ya. Pada saat Alkitab ini berkata bahwa sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, artinya mereka tidak memiliki akal budi. Kenapa? Karena wisdom, akal budi itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan kepada mereka oleh karena mereka tidak menginginkan akal budi tersebut. Ya. Sampai sekarang Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar, karena mereka tidak mau melihat dan tidak mau mendengar. Mereka itu melihat kemuliaan Tuhan, betul. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang terjadi di padang belantara, melihat mana yang setiap hari turun. Tetapi amazement at the wonders of God itu berbeda dengan loving the wonderful God. Itu berbeda dengan mengasihi Allah yang apa? Yang ajaib. Percuma kita melihat keajaiban-keajaiban dunia. Ada begitu banyak ateis-ateis ya, yang kami sering ketemu pada saat kami berada di gunung, ya, di gunung-gunung di mana ya. Mereka melihat kebesaran-kebesaran alam semesta ini begitu hebat. Tetapi mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka mencintai hasil karyanya, tetapi tidak si pemberi karya agung tersebut. Mereka melihat kuasa Tuhan, the powerful God, but not seeing the preciousness of God. Berharganya Tuhan itu tidak dilihat. Ada hal-hal yang lebih berharga yang telah dilihat oleh mereka. Dan inilah masalah yang kita sering juga alami. Ya. Kita melihat, kita sudah menjadi umat Tuhan yang percaya, tapi masih tetap saja ada hal-hal yang lain yang lebih kita hargai dalam kehidupan kita. Ya, keuntungan-keuntungan duniawi. Keuntungan-keuntungan duniawi, hal-hal duniawi yang kita pikir akan membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh damai dan sukses dan lain sebagainya, tapi tidak. Yang terutama cari kalau dahulu kerajaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan kepada kita berkat-berkat harta sekalipun, tapi itu akan diberikan. Tuhan tidak membenci orang yang memiliki harta, Tuhan tidak membenci orang yang kaya, tidak. Ya, tidak. Tetapi marilah kita melihat pada saat kita melihat kuasa Allah, tapi kita juga pada saat yang bersamaan harus melihat berharganya Allah tersebut di atas segala sesuatunya. Jadi mereka tidak melihat kenapa? Ini dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 18. Aku menyembunyikan wajahku. Ini Tuhan katakan kepada umat-umat Israel itu ya. Aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Ada yang lebih berharga. Pada saat Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. In front of my face, jangan ada Allah lain. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak mau melihat Allah. Kenapa? Kenapa kita tidak mau melihat? Kita tahu Allah itu ada, tapi kita tidak mau melihat dia. Kenapa? Karena ada hal-hal lain yang kita lihat. Ya. Hal-hal lain kita melihat mungkin ya, mobil yang baru yang kita ingini untuk kita lihat. Kita lebih suka memandang, mengelilingi mobil baru itu daripada mengelilingi firman Tuhan atau membuka firman Tuhan ya. Kita tahu di mana lecetnya mobil baru tersebut, tapi firman Tuhan itu tidak kita buka-buka. Ya, tapi itulah yang sering kali terjadi ya. Karena kita berpaling kepada Allah lain. Berikutnya, Ulangan 30 ayat 20 kembali saat hal sama dinyatakannya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Karena apa? Seringkali kita tidak
melihat. Seringkali kita tidak mengikuti, melupakan janji Tuhan karena masalah kehidupan yang berat. Tetapi selain kehidupan yang berat yang membuat kita putus asa, yang membuat Allah harus menyembunyikan wajahnya karena kita yang tidak mau melihat Tuhan. Dan Allah juga menyembunyikan wajahnya karena dia malu. Tuhan itu malu. Malu kenapa? Karena kita mengilahkan hal-hal lain. Mengilahkan hal-hal dunia yang kecil di mata Tuhan. Tuhan malu. Ya. Tuhan malu, dengan kata lain. Tuhan malu melihat seperti seorang anak yang berusia 2 tahun. Ya, anak yang berusia 2 tahun memanggil temannya yang berusia 2 tahun, lalu mengajak saya yang berusia 50 tahun untuk berkelahi dengan 2 anak kecil itu. Dengan 2 anak kecil tersebut. Nggak akan menang mereka, saudara-saudara. Allah Maha Kuasa. Jangan kita mengandalkan sesuatu yang apa ya? Mengandalkan sesuatu yang merupakan bagian dari ciptaan Allah. Kenapa kita tidak langsung datang kepada pencipta kita untuk mendapatkan kekuatan yang sejati dari Dia? Pada saat kita berpaling dari Allah untuk mendapatkan kekuatan kepada hal-hal yang kecil, Allah malu. Dia menyembunyikan wajahnya. Ya, dia menyembunyikan wajahnya. Ayat terakhir. 2 Korintus 3:14 katakan, tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kenapa kita seringkali terselubung dari pemahaman kita yang sesungguhnya tentang janji Tuhan? Ya, apa yang Tuhan dapat lakukan? Karena kita tidak membaca firman-Nya, tidak melihat bagaimana apa yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian Tuhan sudah buat itu, sudah digenapi oleh Yesus Kristus dan diberikan kepada kita satu terang yang membawa kita untuk melihat seluruh terang surga. Kiranya ini tidak menjadi kegagalan kita. Kiranya kita tetap melihat yang terlihat. Kita tidak menjadi seperti orang Israel yang tidak melihat yang terlihat, tetapi marilah kita melihat yang terlihat. Melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan melihat juga bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.